Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atika Rahmani, NPM 197510008. Saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan diferensiasi bauran pemasaran atau marketing mix dan penjualan pada produk berskala multinasional, skala regional, dan skala lokal. Dosen pengampu Bapak Insinyur Khalid Fatih, MP. Pengertian dari diferensiasi. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaing. Strategi diferensiasi untuk Anda. Differentiation sebagai langkah strategis untuk membedakan produk Anda dengan produk pesaing dalam pemikiran konsumen atau mindshare. Ada 5 dimensi sebagai berikut: diferensiasi produk, diferensiasi pelayanan, diferensiasi personil, diferensiasi saluran, dan diferensiasi citra. Pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran praktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Tujuan strategis pemasaran marketing mix adalah untuk mendapatkan calon pembeli, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan, dan untuk memenangkan persaingan. Elemen-elemen yang ada dalam marketing mix sebagai berikut: yang pertama produk, yang kedua price, dan yang ketiga place, dan yang terakhir promotion. Pengertian dari penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada perusahaan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Menurut Marwan 1991, penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik konsumen hingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Diferensiasi bauran pemasaran dan penjualan pada produk berskala multinasional. Diferensiasi produk atau pembedaan produk merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksinya dengan tujuan perusahaan persaingannya. Tujuan perusahaan mie sedap melakukan diferensiasi adalah sebagai pendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadikan sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan perusahaan mie sedap untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial. Caranya yang dilakukan perusahaan ini adalah fokus dengan diferensiasi cita rasa, yaitu dengan menawarkan inovasi rasa yang beragam, misalnya saja menginovasikan rasa makanan Indonesia dalam bentuk mie instan. Produk. Inovasi produk menciptakan mie instan dengan berbagai pilihan rasa yang disukai oleh konsumen, di antaranya yang pertama mie goreng, yang kedua mie kuah, dan yang ketiga menciptakan mie sedap kemasan yang diberi nama mie sedap cup. Harga. Memberikan harga yang ekonomis dengan memberikan kualitas mie di kelas premium. Harga satu bungkus mie sedap lebih murah dibandingkan pesaing utamanya, yaitu berkisaran antara 1.500 sampai 1.600. Promosi. Promosi melalui below the line dan below above the line. Below the line seperti event koki cilik bersama mie sedap dengan tema kreasi mie sedap 300 koki cilik, dan juga lomba memasak menu sahur ala mie sedap. Above the line antara lain iklan televisi, billboard, dan media cetak. Place. Produk mie sedap didistribusikan dengan menggunakan channel modern, seperti mendistribusikan ke pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan channel tradisional seperti pasar-pasar tradisional, warung, dan toko. Diferensiasi bauran pemasaran dan penjualan pada produk berskala regional. Diferensiasi produk. Produk tolak angin tidak hanya dalam bentuk cair, namun juga ada dalam bentuk permen. Juga tersedia tolak angin junior yang rasanya jauh lebih soft dari tolak angin dewasa. Tolak angin juga berinovasi dengan membuat produk terbaru, yaitu tolak angin bebas gula dan tolak angin flu, yang menjadikan
berbeda dengan produk pesaing. Gambaran umum tolak angin. Tolak angin adalah obat herbal yang berguna untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Tolak angin dibuat oleh pendiri Sido muncul pada tahun 1930, yaitu Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin dibuat dari tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin dikenal lewat jargonnya orang pintar minum tolak angin. Produk, nama merek tolak angin, variasi tolak angin cair, madu, tolak angin flu, tolak angin anak, tolak angin tablet, dan tolak angin permen. Kemasan berwarna kuning berbentuk persegi panjang dengan gambar bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Price atau harga pasar tolak angin cair madu dan tolak angin flu satu paknya 23.000 sampai 25.000. Tolak angin anak satu pak antara 14.500 sampai 15.000. Tolak angin tablet satu paknya 14.500 sampai 15.000. Tolak angin permen satu paknya 22.500 sampai 24.000. Please, produk-produk tolak angin dapat ditemui di banyak tempat seperti warung, minimarket, supermarket, apotik, toko online, dan lain-lain. Promosinya ada periklanan, promosi penjualan ada public relations, direct selling, dan personal selling. Diferensiasi bauran pemasaran dan penjualan pada produk berskala lokal. Diferensiasi yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro sudah baik karena mereka menawarkan dua jenis teh dalam berbagai ukuran kemasan yang berbeda. Namun, nyatanya upaya inovasi yang dilakukan oleh produsen Teh Botol Sosro untuk harus meningkatkan dan mempertahankan posisi Teh Botol Sosro sebagai market leader of the RTD atau ready to drink tidak sesuai ekspektasi dan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Strategi produk yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro sedikit banyak mengacu pada developing the positioning dan strategi, yang menurut Kotler diartikan sebagai tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas atau dibandingkan dengan para kompetitor di dalam benak pelanggan yang menjadi targetnya, yang tujuannya adalah menempatkan brand dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan, sehingga dengan menentukan positioning brand yang baik, membuat strategi marketing dalam hal mengklarifikasi esensi merek tujuan yang hasil akhirnya adalah penciptaan proporsi nilai yang berfokus pada pelanggan. Price, pertama kali mengenakan teh siap minum dalam kemasan botol, Sosro memiliki target pasar yang jelas dengan target orang sedang melakukan perjalanan pada waktu itu. Strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada waktu itu, atau meningkatkan target adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu pengenalan produk, Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dalam kemasan botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Selain itu, Teh Botol Sosro hingga saat ini didistribusikan ke pelosok-pelosok daerah. Konsumen menjadi tidak sulit membeli Teh Botol Sosro karena mudah dicari dan harganya terjangkau, yaitu antara 3.000 sampai 4.000 sampai 5.000. Place atau distribusi penempatan adalah bagian dari bauran pemasaran
yang mempertimbangkan cara menyampaikan produk-produk dari produsen ke konsumen. Perusahaan harus membuat keputusan mengenai saluran atau channel yang akan digunakan dalam mendistribusikan produk-produk mereka. PT Sina Sosro merupakan salah satu contoh perusahaan terbaik yang sukses mengolah minuman ringan atau soft drink, teh. Salah satu produk yang dihasilkan adalah teh dalam kemasan botol dengan merek Teh Botol Sosro. Sukses pemasaran produk, besarnya keuntungan yang diraih. Perusahaan tidak lepas dari strategi distribusi yang jitu dalam menjangkau pasar. Strategi penjualan yang dilakukannya mengutamakan availability dan kualitas produk sehingga berbuah pada kesetiaan dan pelanggan. Distribusi Sosro mencakup hampir seluruh wilayah nasional mulai dari Batam, Jabotabek, Jabar, Jatim hingga Kalimantan dan Sulawesi. Promosi telah dilakukan oleh salah satu perusahaan yang ternama di Indonesia ini, namun dulunya hanya melakukan promosi kecil-kecilan saja dan hanya beberapa orang yang tertarik dengan promosi yang dilakukan Sosro saat ini. Sosro melakukan banyak sekali promosi baik dari radio, televisi, media cetak maupun di internet. Selain itu, Sosro menyebarkan beberapa baliho dan sejenisnya untuk memperkenalkan produk kepada konsumennya. Dengan berbagai promosi di televisi yang menggunakan beberapa artis terkenal, Sosro mulai mendapatkan banyak konsumen dan sampai saat ini nama Sosro telah melekat di hati masyarakat Indonesia. Promosi penjualan sering penjualan atau promosi penjualan sering dilakukan dengan membuat stand di acara yang disponsori oleh produk Sosro. Yang kedua, kunjungan pabrik. Langkah promosi seperti ini tidak banyak dilakukan oleh para pesaing minuman siap minum dalam kemasan. Sosro menyadari bahwa itu merupakan hal penting dalam eksistensinya sebagai produsen minuman siap minum dalam kemasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.